Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kita akan belajar seputar lambung ya di akun ini. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Teman-teman yang punya pengalaman silakan komen biar kita bisa saling belajar ya. Kita belajarnya teman-teman ya berdasarkan pengalaman langsung ke pokok permasalahan ya. Maksudnya pokok permasalahan itu apa? Keluhan seputar lambung ya. Itu berusaha langsung kita tangani gitu ya. Karena permasalahan seputar lambung itu biasanya ada yang jangka waktu lama tidak pulih-pulih. Nah, oleh karena itu ini penting. Teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung itu carilah referensi kepada orang yang sudah pernah sembuh total, ya. Karena biar sifatnya tidak hanya ini textbook ya, tapi sifatnya sudah praktek. Beda ya antara textbook dengan praktek beda. Kalau praktek itu sudah dinyatakan teori tadi dan silakan bisa ditiru ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan ya komen dari teman kita Kak Edikoy ya. Ini komennya ya, saya bacakan. Lalu bagaimana dengan aku yang sering kerja berat-berat? Pantesan perut suka perih kalau angkat berat-berat. Oke, untuk Kak Edikoy, mungkin pekerjaan dari Kak Edikoy ini di seputar kerja ini ya, apa istilahnya? Mungkin bangunan, mungkin proyek-proyek ya, mungkin ya karena sering angkat-angkat berat. Dan biasanya kakak mengalami perut perih itu luka lambung ya, itu dari pola makan bisa. Terlambat makan bisa, terlambat makan dalam artian waktunya kita makan memasukkan nutrisi untuk tubuh kita, namun kita ganjel ya atau apa ya, kita makan untuk menunda rasa lapar atau menunda makan tadi, biasanya kita makan makanan seperti gorengan biasanya. Karena itu saya dulu juga melaksanakan seperti itu. Jadi pagi nggak makan tapi kita makan gorengan. Pagi nggak makan tapi kita udah ngopi biasanya. Nah, dan akhirnya kita siangnya mungkin nggak makan nasi atau makan yang mungkin mie atau bakso gitu ya, karena yang menyebabkan luka lambung itu teman-teman ya itu adalah makan makanan ya yang kurang bagus untuk pencernaan kita. Kalau teman-teman rutin makan nasi ya pagi siang sore, atau kalau terbiasa makannya agak siang ya jam 10 jam 11 rutin ya, itu enggak akan apa-apa. Tapi kalau pola makan kita berantakan dan yang dimakan mungkin sesuatu, kalau gorengan itu kan dia berlemak sekali dan dia banyak tepung-tepungan gitu ya. Tepung-tepung itu kan kurang bagus untuk pencernaan. Nah, itu kita rutinkan itu bisa luka lambung kita. Seperti kakak ini ya, kakak itu ada luka lambung kak. Kakak itu perutnya perih, itu ndak boleh kak angkat-angkat berat. Kalau mau cepat sembuh, kakak istilahnya kalau kerjanya harus cari yang ringan. Nah, tidak boleh karena efeknya ini kontraksi antara otot-otot ya dan kepada lambung kita itu kan saling berhubungan gitu. Tubuh kita ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dia bersinergi teman-teman. Karena tubuh kita ini hidup selama nyawa kita masih ada di tubuh kita, hidup teman-teman, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu lambungnya bermasalah teman-teman ya, kita aktivitas yang berat ya itu akan perih, itu ada luka lambung, harus disembuhkan dulu luka lambungnya. Cara menyembuhkan juga sangat simpel sekali ya, karena kita menggunakan bahan-bahan alami asli Indonesia. Gunakan pati garut, gunakan pati singkong atau air kanji, rutinkan minum madu hitam pahit ya, nih madu hitam pahit, tambahi dengan propolis juga bisa. Itu rutinkan kak, pola makan dijaga, nggak boleh makan gorengan ya, nggak boleh makan yang berlemak ya, daging-dagingan tidak boleh, soto rawon tidak boleh, kemudian yang pedas tidak boleh ya, yang asam tidak boleh. Lambung ini biar sembuh gitu, dan kerjanya nggak boleh berat-berat. Tapi kalau memang terpaksa ya kerjanya tetap berat, ya itu tadilah, coba setiap hari minum air kanji, madu hitam pahit, dinutrisi. Jadi bukan hanya kerja berat ya, kerja yang cuma hanya jongkok ya atau seperti rokok gitu ya. Jadi nyuci baju posisi bungkuk gitu itu juga enggak boleh. Posisi-posisi jemur pakaian ya agak jinjit ya itu juga enggak boleh. Tadi yang merangsang otot kita bekerja itu enggak boleh kalau ada luka lambung karena sangat sensitif perut kita. Nah, pemulihan luka lambung kayak itu tidak instan, memerlukan waktu beberapa bulan, tergantung dari regenerasi sel tubuh kakak. Kalau tubuh kakak regenerasi selnya bagus, biasanya regenerasi sel yang bagus itu
rentang umur yang mempengaruhi dan rentang dari pola-pola makannya, ya. Nah, semakin cepat regenerasi sel kita, sembuhnya semakin cepat, tapi semakin rendah regenerasi selnya, sembuhnya lama, tidak sembuh-sembuh. Biasanya yang usianya mungkin sudah kepala 5, sudah kepala 6, dan pola makannya tidak dijaga dengan benar ya, atau minim nutrisi ya, itu biasanya pemulihannya lebih lama gitu ya. Kakak kalau mau sembuh ya, ya laksanakan ya yang saya sudah bahas di video ini. Silakan dipelajari kalau mau sembuh dari luka lambungnya. Sebenarnya simpel banget untuk pulih seputar lambung, namun yang bikin tidak kita simpel, kita maunya instan nggak? Dalam artian, pola pikir kita udah terbiasa, semisal kita sakit kepala, kita minum obat langsung sembuh. Semisal kita sakit gigi, kita minum obat langsung sembuh. Semisal kita perut perih atau panas, kita minum obat langsung sembuh. Pola-pola pikir kita ini kebanyakan mintanya instan. Kebanyakan loh ya, karena dari pola kebiasaan juga. Tapi kalau pola pikir atau pola kebiasaan teman-teman ini sudah terbiasa dengan berproses ya teman-teman ya. Jadi pola keyakinan kita sudah terbiasa bahwa segala sesuatu itu berproses, tidak ada yang instan. Nah, kakak memahami teknik pemulihan lambung yang saya pelajari itu akan bermanfaat dalam artian pulih total di sini, bukan sembuh kambuh. Kalau kakak perih, kakak minum obat penekan asam lambung, tes gitu ya, asam lambungnya ditekan, akan sembuh seketika, tidak merasakan perih. Padahal itu bukan sembuh, hanya sementara saja. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi jangan sering-sering atau lakukan sesekali saja. Setelah tidak terasa sakitnya, dijaga pola makannya, dijaga pola aktivitasnya. Nanti akan sembuh total dan rentan waktunya hitungannya bulan. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan belum sembuh juga ada. Namun kalau menerapkan metode-metode yang saya berikan, itu pulihnya akan berangsur-angsur, ya. Jadi pelan-pelan pulihnya. Saya tidak memperbolehkan minum obat lambung, apalagi jangka panjang. Jangka pendek silakan untuk mengatasi rasa pada saat itu saja, darurat pada saat itu saja. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa akan terasa perih atau panas saat lukanya belum menutup. Nah, ini harus diterima. Jadi ketika terasa panas dan perih, ya udah terima aja. Terima dalam artian sabar. Karena kita sedang memasukkan nutrisi-nutrisi untuk pemulihan lukanya secara total. Nah, oleh karena itu saat belum pulih masih perih Kak, ya udah sabar dulu. Yang penting pola-polanya sudah dilaksanakan. Kak kok masih perih, ya udah sabar dulu. Nanti akan berangsur-angsur membaik. Yang penting pantangan makanan sudah dilaksanakan, makanan yang mendukung untuk regenerasi sel kita sudah dilaksanakan, nutrisi untuk penyembuhan luka lambungnya sudah dilaksanakan. Nah itu udah gitu aja, titik. Tinggal kita sabar berjalan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat seputar lambung, GERD, gastritis ya, ada leaky gut juga teman-teman, silakan bisa dipahami ya. Oke teman-teman, menjaga lambung kita ya, lambung kita sehat maka tubuh kita secara totalitas juga akan sehat ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.